Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini, NIM 2400018084. Di video ini saya ingin mempresentasikan tugas proyek akhir saya, yaitu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi pada proyek ini saya membuat sebuah aplikasi dengan judul I'm Lead Plus Game Time-based shooting berbasis JavaFX. Nah, jadi sebelum ke programnya, saya akan jelasin sedikit tentang ruang lingkup aplikasi. Jadi, iMlead ini adalah game desktop berbasis JavaFX yang dibuat untuk melatih kecepatan dan ketepatan klik pemain. Kemudian pemain bisa memasukkan nama dan memilih tingkat kesulitan pemain. Lalu target akan muncul secara acak dan berpindah secara berskala berdasarkan waktu. Kemudian, skor akan bertambah setiap target berhasil diklik dan ditampilkan langsung di layar. Lalu, leaderboard akan menampilkan ranking pemain berdasarkan skor tertinggi dan hanya tersimpan sementara selama aplikasi dijalankan. Aplikasi tidak menggunakan database, jadi aplikasi ini hanya akan bisa dimainkan ketika programnya juga dijalankan. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi IntelliJ untuk kode programnya, lalu hasil run-nya itu akan ditampilkan oleh GrandFood sebagai tampilan aplikasinya. Kemudian fokus pengembangan adalah fitur inti game dan menerapkan konsep OOP. Lalu tujuan program ini itu dibuat untuk memberikan media latihan yang menyenangkan sekaligus edukatif bagi pemain, khususnya dalam hal kecepatan dan ketepatan klik. Selain itu, aplikasi ini dibuat untuk mengimplementasikan secara langsung konsep pemrograman berorientasi objek dalam bentuk proyek yang nyata. Dengan adanya game ini, pemain bisa merasakan pengalaman bermain interaktif, sementara pengembangan dapat memahami cara menyusun program yang modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan menggunakan JavaFX. Nah, lanjut, itu struktur iMlead Plus-nya. Jadi, ada beberapa kelas yang mana action itu sebagai interface-nya untuk metode update. Kemudian ada sprite itu abstrak kelasnya. Ada shape, kemudian shape, circle, dia ini implementasi dari kelas action-nya. Kemudian ada target sprite, itu turunan sprite method. Kemudian ada player, nama, score, kemudian method. Kemudian ada game system. Kemudian leaderboard entry, leaderboard list entry. Kemudian ada main. Main ini sebagai pengendali utama untuk menghubungkan semua kelasnya. Jadi, ini untuk kode programnya. Ini ada kode program action-nya. Nah, di sini juga udah saya tampilin potongan kode programnya, yaitu action. Dia action ini sebagai kontrak untuk semua sprite. Metode update wajib diimplementasikan oleh kelas turunan. Ini adalah materi dari penerapan polimorfisme yang udah dijelasin di kelas. Lalu di sini ada kelas Sprite. Nah, kelas Sprite ini sebagai kelas dasar objek visual target untuk menyimpan properti seperti shape sebagai lingkaran untuk mengimplementasikan interface action. Lalu ada target. Ini ada kelas target Sprite. Dia itu bergerak acak saat diklik atau diperbarui. Ini contoh materi pewarisan dan polimorfisme. Nah, ini untuk kode-kode programnya. Jadi game system ini itu untuk mengatur kecepatannya. Jadi kita bisa memilih kecepatan yang bisa kita
yang ingin kita mainkan. Kemudian ada leaderboard. Leaderboard ini yang akan menampilkan nama pemain di akhir game, yaitu ranking pemain. Di sini saya udah mengatur memasukkan beberapa 3 nama dengan skor masing-masing. Jadi nanti kita masukin nama bebas, mau masukin nama siapa aja. Nah, ketika kita main, terus skornya ternyata lebih tinggi dari skor yang ada di sini, dia bakal nempatin skor teratas, yaitu dia bakal nempatin skor number one. Namun, jika dia eh, skornya lebih rendah dari ini, dia bakal nempatin skor paling bawah. Nah, itu untuk leaderboardnya. Kemudian leaderboard entry-nya ini dia yang ditampilkan di sebelah kiri pada saat permainan dimulai. Ada nama, kemudian skor. Nah, kemudian ini buat untuk kelas playernya, player ada nama, skor, untuk memasukkan nama dan skornya. Nah, ini sprite-nya yaitu yang game yang akan kita klik-klik itu. Nah, ini untuk target sprite-nya. Nah, target sprite-nya itu bakal ngatur eh, kecepatan kliknya. Jadi ketika kita ngeklik permainannya itu atau bola-bola yang ada di permainan itu, dia akan berpindah secara acak sesuai waktu yang udah yang ditentuin. Nah, kemudian kita langsung lanjut aja permainannya. Misal aku masukin nama misal aku masukin Citra. Kemudian ini untuk pilihan kecepatannya. Nah, aku tetap milih ini aja, kemudian start game. Nah, kita bakal klik ini, kliknya harus cepat. Aduh, ingat. Nah, nih, skornya itu akan bertambah otomatis. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, skor bakal bertambah. Nah, ketika permainan selesai, dia bakal nampilin skornya. Namun di sini karena Citra itu pemain yang terakhir dan skornya sama, jadi dia tetap berada di urutan terakhir. Jadi ini untuk leaderboard ranking pemainnya. Jadi kalau gamenya udah selesai, kita udah lihat ranking pemainnya juga, kita bisa langsung klik keluar aja. Game udah selesai. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk PPT presentasi yang udah saya tampilkan juga. Nah, kemudian, nah oke, programnya udah selesai. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih Bapak Ali Tarmuji. Mohon izinnya untuk mengupload video ini sebagai tugas terakhir yang ditugaskan kepada kami juga kepada saya sendiri sebagai mahasiswa semester 3 Informatika di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Saya akhiri.